wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita di sini sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana aktivitas selama pandemi Covid-19? Semoga sehat selalu dan lancar dalam kegiatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendarti Noviana dari kelas 9. Pemateri kita pada sesi kali ini adalah Bapak Nizar. Di sini saya akan membacakan CV Bapak Nizar. Mungkin belum ada yang kenal beliau dengan Bapak Nizar ini. Pak Nizar ini guru di bidang studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Beliau mengajar di kelas 9 tahun 2006. Jabatan Wakil Kurikulum. Mungkin bisa kita mulai materinya kepada Bapak Nizar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Ismail. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa saya mengajar kelas 7 dan kelas 9 materi IPA. Untuk MPLS ini saya akan memberikan materi mengenai menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan yang pasti timbul dari diri seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja, untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan tertentu. Itu arti dari motivasi. Jadi setiap orang itu jika ingin melakukan sesuatu, pasti ada motivasinya. Pasti ada yang diinginkan, pasti ada yang dia mau. Apa itu? Nah, itu adalah sebuah motivasi dari seseorang. Nah, sebagai pelajar pun pasti ada motivasi. Apa itu motivasi pelajar? Nah, itu kembali kepada diri masing-masing. Setiap motivasi pasti mempunyai tujuan tertentu, baik itu tujuan untuk pribadinya sendiri ataupun tujuan untuk kelompoknya. Jadi motivasi itu bisa dari seseorang, bisa juga dari suatu kelompok. Pasti ada yang ingin didapat. Nah, itu adalah tujuan dari motivasi. Nah, kemudian untuk siswa baru, kalian pasti mempunyai motivasi menjadi siswa Madrasah Tsanawiyah Khairatul Muta'alimin. Apa sih motivasinya? Balik ke diri kalian masing-masing. Mungkin salah satunya motivasinya agar menjadi orang yang pintar atau pandai. Kemudian ada yang ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, supaya juga nanti menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, itu motivasi. Jadi dengan menjadi siswa, kita belajar itu menjadi tujuan. Apa sih sebenarnya kita menjadi pelajar? Supaya kenapa? Supaya kita berilmu, kemudian kita pandai. Pandai apa? Nanti pandai itu banyak. Jadi masing-masing itu nanti mempunyai tujuan. Kalau kita menjadi siswa MTS Khairatul Muta'alimin, apa tujuannya? Yaitu bisa menjadi pandai. Setelah pandai apa? Kemudian nanti tujuan selanjutnya adalah meneruskan menjadi pelajar di tingkat yang lebih tinggi. Misalkan menjadi siswa SMA atau menjadi siswa di madrasah aliyah supaya ilmu pengetahuan agamanya lebih bertambah.
atau kemudian nanti ingin menjadi pintar sehingga nanti bisa meneruskan sekolah di SMK kejuruan. Nah, kejuruannya apa? Nanti masing-masing punya tujuan. Ada yang SMK-nya di perkantoran, ada yang di administrasi. Nah, itu masing-masing tujuannya adalah kembali ke diri masing-masing. Jadi tiap orang itu tujuannya bisa berbeda dan bisa pula sama. Itu untuk motivasi masing-masing menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah Rodotul Mutalimin. Jadi Bapak kembalikan kepada kalian masing-masing. Kalian yang lebih tahu apa motivasinya menjadi siswa di MTS Rodotul Mutalimin ini. Itu ya, itu jadi masing-masing motivasi siswa bisa berbeda-beda dan bisa pula sama. Jadi tiap orang itu seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, dari motivasi ini menjadi semangat untuk seseorang melakukan sesuatu. Jadi sebagai penyemangat. Jadi motivasi ini menjadi penyemangat untuk melakukan sesuatu. Apa yang akan kita capai? Menjadi siswa Madrasah Rodotul Mutalimin ini tujuannya bisa belajar dan nanti lulus. Tujuan pertama kita mungkin untuk kelas 7 nanti kita naik kelas. Nah, naik kelas ini dengan apa? Dengan belajar. Nanti dengan belajar ini sebagai penyemangat supaya kita naik kelas. Ditambah lagi dengan nilai menjadi bagus, misalkan juara kelas. Nah, itu juga bisa jadi tujuan juga. Tujuannya itu bisa banyak, bisa satu, bisa banyak. Bisa misalkan kamu bertujuan jadi pintar, kemudian bisa ranking kelas, bisa naik kelas. Nah, ini. Jadi bisa banyak tujuan yang tambahannya. Itu apa yang akan kita capai di Madrasah Sanawiyah Rodotul Mutalimin ini. Bisa lagi nanti tambahannya yang ada ekskulnya. Bisa hobi saya tersalurkan, misalkan untuk yang putra, misalkan hobinya futsal. Bisa juga itu jadi tujuan tambahan, bisa futsalnya bisa jadi lebih mahir lagi. Atau misalkan yang putri nanti bisa ikut ekskul jadi hobinya bisa tercapaikan lagi. Jadi bisa. Jadi tujuan itu banyak, kemudian bisa menjadi semangat untuk menjadi belajar di MTS Rodotul Mutalimin ini. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian ada pepatah bahwa kamu kan menjadi murid Madrasah Rodotul Mutalimin ini kan ingin belajar. Apa aja yang dipelajari? Nanti kamu akan pelajari apa yang mesti dipelajari di sekolah ini. Kamu bisa belajar. Imam Syafi'i berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya apa? Bahwa kita diingatkan, dengan kita belajar, nanti kita akan tahu hal-hal yang akan kita lakukan di dunia ini. Contohnya untuk madrasah. Sekolah kita madrasah ini kan mengajarkan pelajaran-pelajaran agama. Nah, ini nanti materi-materi yang akan kamu terima ini bisa kamu praktekkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pelajaran fikih. Fikih itu nanti kamu akan belajar bagaimana untuk sholat yang benar seperti apa. Kemudian bacaan-bacaannya apa aja. Kemudian nanti waktunya kapan saja. Nah, itu kan akan dipelajari. Sehingga kamu nanti bisa belajar. Oh, sholat itu seperti ini. Seperti ini. Nanti sudah belajar, kamu sudah pandai, kamu sudah pintar. Ilmunya pun nanti kamu bisa bagi ke orang lain yang belum tahu. Gitu. Jadi ada keuntungan. Pertama kamu jadi pintar, sudah bisa. Kemudian nanti kamu bisa menularkan ilmu yang kamu dapat ini ke orang lain. Nah, itu nanti ilmu yang kamu tularkan ke orang lain itu akan mendapat pahalanya. Akan mendapat pahala itu. Jadi yang diajarkan di sini akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kamu akan belajar mengenai akidah akhlak.
apa saja itu akidah apa sifat-sifat yang tercela, yang terpuji. Kamu akan tahu nanti yang nggak boleh nih harus begini, yang nggak boleh ini begini. Kemudian yang bagus ini, yang terpuji ini seperti ini. Nah itu sebagai pelajaran buat kamu supaya kamu juga jadi bisa kita dalam bergaul, kemudian nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang akan kamu pelajari. Jadi kalau kita nggak mau belajar, nanti kita akan bodoh sendiri. Nanti kita tidak akan tahu. Ditanya orang nggak tahu. Kalau kita belajar, ketika ditanya orang kita akan tahu. Kalau kita nggak tahu, kita akan bilang tahu. Tapi seenggaknya ada ketika ditanya orang, oh ini belajarnya di madrasah. Ditanya orang mengenai sholat, tahu. Kita kasih tahu, ini sholat seperti ini, bacanya seperti ini. Nah itu jadi bisa membagi ilmu. Jadi apa? Bisa memberikan ilmu ke orang lain dan nanti pun pahalanya akan kita dapat. Jadi memang belajar itu pahit, belajar itu apa tidak enak. Cuma nanti hasilnya itu akan kita dapat di kemudian hari untuk kedepannya nanti. Itu. Jadi kita nanti bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Kalau kita dewasa nanti yang akan kita dapat hasilnya, bukan sekarang. Kalau sekarang kita lagi belajar, lagi pahitnya belajar. Belajar itu memang enak dan tidak enak. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Tapi semua itu harus kita lalui. Kenapa? Karena nanti hasilnya pun akan kita terima sendiri. Kalau kita belajar sungguh tidak akan dapat hasil yang bagus. Jadi tergantung kepada diri kita masing-masing. Itu pepatah dari Imam Syafi'i ya. Nah ini kalau di ini ada manjada wajada, barang siapa sungguh-sungguh dia pasti akan dapat. Artinya dapat apa? Dapat kesuksesan, dapat ilmu, dapat kebahagiaan dengan sungguh-sungguhnya itu. Jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh hasilnya pun pasti akan dapat yang bagus. Gitu. Tapi kalau kita belajar main-main ya nggak bakal dapat hasilnya. Karena kalau kita main-main itu artinya kita menyempelekan. Kita nggak berusaha untuk sungguh-sungguh. Nanti hasil yang didapat juga nggak ada. Gitu. Jadi manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Artinya dapat apa? Dapat semuanya. Dapat ilmunya juga, kemudian dapat kebahagiaannya juga. Ketika nanti dia membagi ilmunya ke orang lain, dia akan dapat pahala juga yang Allah berikan. Nah itu, jadi banyak yang akan didapat nantinya. Kalau sekarangnya memang belajarnya susah, belajarnya sulit, tapi itu bukan sebuah halangan. Justru itu kita harus bisa bagaimana yang susah ini kita harus lalui. Karena setelah kita mendapatkan kepahitan dari belajar, nanti kita akan mendapat kesenangan dari hasil kita belajar. Itu. Jadi sudah seperti itu. Makanya dibilang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat. Dapat apa? Dapat kesuksesan, dapat ilmu, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif? Memang cara belajar yang efektif itu tidak ada yang baku, artinya tidak ada cara yang baku, artinya itu tetap harus begini semua, nggak bisa. Jadi karena nanti kenapa? Tiap orang itu memiliki caranya masing-masing yang sesuai dengan diri masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksakan, si A harus belajar begini, si B harus belajar, nggak bisa. Jadi misalkan si A dan si B belajarnya harus begini, belum tentu. Apalagi kalau kondisi di rumah, nanti belajar masing-masing. Jadi belajar masing-masing itu, kita belajar di sekolah hampir sama semua. Hampir sama semua di sekolah, di dalam kelas. Ruangannya sama. Kemudian nanti gurunya, metodenya pun sama dari satu guru. Guru lain mungkin metodenya beda, tapi satu kelas itu sama dapatnya kalau di sekolah, karena memang dia sistemnya sama. Tapi kalau di rumah, nanti itu bisa bermacam-macam modelnya, tergantung dari kenyamanan diri masing-masing. Tuh. Jadi yang pertama itu adalah buat suasana belajar yang nyaman.
Nah, suasana belajar yang nyaman ini beda-beda. Kalau di rumah, itu tergantung kondisi rumah kita masing-masing. Mungkin ada yang punya ruang tidur sendiri, mungkin ada yang ruangan tidurnya berbagi dengan adiknya. Jadi kan macam-macam. Nah, itu kan nanti belajarnya gimana? Ada yang belajarnya di kamar sendiri, ada juga mungkin yang belajarnya di ruang tamu, atau mungkin ada di belajarnya di apa depan rumah. Itu masing-masing kan beda. Nah, ini buat senyaman mungkin untuk kita. Mungkin ada yang di rumahnya dekat taman. Oh, saya mau belajar di taman, lebih enak, lebih adem. Silakan. Ada yang belajarnya saya maunya di ruangan AC karena enak hawanya sejuk. Silakan juga. Oh, saya nggak suka di ruangan AC dingin. Silakan belajar di kamar yang lain. Jadi buat senyaman mungkin untuk kamu. Gimana? Itu. Ada yang juga belajarnya sambil mendengarkan musik. Ada itu. Jadi, saya belajarnya sambil dengerin musik nih, nggak masalah. Apakah bisa masuk? Bisa. Jadi tiap orang itu beda. Ada yang memang sambil dengerin musik dia baca buku, bisa. Ada. Tapi ada juga yang nggak bisa. Oh, saya kalau dengerin musik nggak bisa belajar. Nah, itu jangan. Jadi kembali ke masing-masing. Kalau memang dirinya pengen belajarnya di ruang sepi tanpa suara, ya nggak usah pakai denger musik. Itu. Jadi beda-beda tiap orang. Kalau yang pakai musik dia lebih cepat masuk bacanya, jadi hafal, silakan dia. Jadi sambil mendengarkan musik itu sambil belajar bisa juga. Nah, itu. Jadi kembali ke diri masing-masing. Nyamannya di mana belajar, nah itu. Mau di kamar sendiri boleh, mau di luar kamar boleh. Ada yang kadang-kadang belajarnya, oh saya biasanya lebih enaknya belajar malam karena sepi suasananya, boleh juga. Jadi tidak masalah. Coba bertanya kepada diri kita, gimana sih belajar yang enak buat saya sebenarnya? Nah, gimana itu? Jadi diri kita sendiri yang tahu. Oh, saya pengennya sambil dengerin musik, silakan. Oh, saya pengennya sepi, nggak ada suara, boleh. Nah itu, jadi kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana suasana belajar yang nyaman. Kalau kebenaran ada yang rumahnya dekat taman, oh saya mau baca buku di taman aja enak. Boleh juga enak, nggak apa-apa. Gitu. Atau mau saya di rumah, di depan rumah, ya silakan aja. Jadi cari suasana yang nyaman. Gitu. Kalau misalkan siang rame, oh saya nanti belajarnya malam aja yang agak sepian, boleh. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Saya belajarnya cocoknya di mana, di ruangan mana. Saya belajarnya cocoknya dalam keadaan apa. Nah itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya, kalau untuk di rumah carilah suasana belajar yang nyaman seperti itu. Kalau di sekolah kan kita di ruangan kelas, udah ketahuan. Kan kalau sekarang sistemnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kita belajarnya di rumah. Nah, di rumah ini gimana nih kita belajarnya? Kadang-kadang kan kalau ada yang punya adik, adiknya nanti, nah kalau misalnya kira-kira mau cari tempat yang yang rada sepi ya silakan cari tempatnya yang mana itu, ruangannya di mana gitu. Ada juga mungkin saya punya adik Pak, saya sambil belajar sambil jagain adik, boleh juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting suasananya buat kita itu nyaman gitu, nggak masalah gitu. Sambil jagain adik sambil baca buku nggak masalah juga gitu. Ya, jadi dicari suasana yang nyaman untuk diri kita masing-masing. Itu untuk suasana belajar. Ya, carilah suasana yang menurut kalian itu cocok untuk kalian sendiri. Mau dengerin musik boleh, mau enggak juga boleh. Nah, itu silakan kembali ke diri masing-masing. Gitu. Jadi nggak masalah. Ya, silakan dipilih suasananya yang nyaman. Mau siang boleh, mau malam boleh. Nah, itu untuk suasana belajar. Jadi buat suasana belajar yang nyaman untuk diri kita sendiri.
Nyaman itu artinya bukan berarti nyaman itu harus di ruangan yang gede, harus di ruangan yang ber-AC, enggak juga, karena tiap orang beda-beda. Jadi buat nyaman untuk diri kita sendiri. Belum tentu ruangan AC itu nyaman buat orang lain. Ada juga saya nggak suka yang dingin, ruangan dingin. Nah, jadi kan nggak cocok. Jadi masing-masing dari diri kita nanti yang tahu mana suasana nyaman yang belajar buat diri kita gitu. Jadi tiap orang itu berbeda. Jadi saya nggak bisa memberikan bahwa kamu harus belajar begini-gini. Nah, nggak bisa. Suasana nyamannya itu di mana? Kalian sendiri yang lebih tahu. Rumah kalian sendiri yang lebih tahu keadaannya. Nah, cari suasana yang nyaman buat kalian belajar. Tuh. Itu untuk suasana belajar. Ya, saya lanjutkan. Kemudian yang efektif itu juga merangkum pokok pelajaran. Jadi kalau kita belajar di rumah untuk mengulang, kalau di sekolah itu kan belajar di sekolah, udah ketahuan materi-materinya. Tapi sama juga, nanti kamu catat aja. Dari pelajaran itu yang pokok-pokoknya atau bagian-bagian yang pentingnya saja. Kenapa? Dari bagian-bagian yang penting itu, pertama jumlah kan lebih sedikit. Jadi kita mudah untuk memahaminya dan mengingatnya. Kalau misalkan belajar bab 1, bab 1 itu kan kalau di buku misalkan bab 1 itu ada 5 lembar atau 10 lembar. Capek kan kalau untuk mengingatnya atau kamu pahaminya, masa harus mengingat semuanya? Kan itu 10 lembar lumayan itu. Nah, tinggal kamu pilih bagian-bagian yang pentingnya aja. Tandain di buku bagian-bagian yang penting, atau yang lebih ini kamu catat lagi di buku catatan bagian-bagian pokok yang penting ini. Nah, jadi nanti kamu tahu, oh bab ini bagian pentingnya adalah ini. Jadi nggak terlalu banyak, jadi enak buat memahami dan mengingatnya. Itu karena apa? Satu buku itu nggak mungkin sulit. Mungkin ada yang bisa bisa membaca kemudian hafal, tapi kan nggak semuanya bisa langsung hafal. Nah, itu supaya kita mudah mengingatnya, ambil bagian-bagian pentingnya aja, bagian-bagian pokoknya aja. Dari situ nanti kita, oh bab 1 nih bagian-bagian pokoknya adalah tentang ini. Jadi kita ambil bagian pokoknya, jadi gampang mengingatnya. Kalau terlalu banyak, nanti pun otak kita akan susah untuk menerimanya karena terlalu banyak. Itu. Jadi kita ambil yang bagian-bagian pentingnya, oh kita ingat bagian pentingnya ini bab 1. Atau bab 2 bagian pentingnya ini. Nah, itu jadi mudah. Mengingatnya mudah gitu. Kenapa? Karena nanti pun ketika ujian pasti guru pun akan memberikan bagian-bagian yang penting. Itu, bagian-bagian yang penting yang akan diberikan kepada siswa. Itu ya, itu merangkum pokok-pokok pelajaran. Kemudian belajar bersama. Nah, belajar bersama ini bisa. Jadi kamu nanti bisa lebih enak karena juga kan bisa diselingi sambil bercanda atau lebih santai, dan lagi bisa bertanya ke teman lain yang kamu yang lebih bisa. Jadi kalau ada yang belum paham kita bisa nanya. Ini bagian ini gimana sih nih? Teman kamu yang bisa kan nanti gini. Nah, gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi bisa bisa dijelasin oleh teman kamu yang sudah mengerti. Nah, itu dia belajar bersama. Itu enaknya seperti itu. Jadi bisa ada yang belum paham kita bisa tanya ke teman yang udah lebih paham. Itu enaknya belajar bersama. Lanjut. Nah, belajar jangan terlalu lama, tapi rutin. Artinya begini, belajar itu nggak usah lama-lama. Misalkan kamu di rumah untuk mengulang pelajaran, misalkan belajar 25 menit atau 30 menit. Setelah itu istirahat dulu, kalau misalkan mau dilanjutin. Kenapa? Biar otak kita nggak terlalu keras untuk berpikir terus. Jadi setengah jam nih, setelah setengah jam udah istirahat. Istirahat dulu 10 menit. Setelah itu baru lanjutin lagi.
Kenapa? Biar otak kita nggak terus-menerus berpikir gitu. Jadi ada istirahatnya. Itu. Jadi 30 menit, setelah 30 menit udah istirahat dulu. Tinggalin dulu yang lain. Jadi diselingi istirahat biar otak tidak terlalu capek gitu ya. Jadi nah itu dilakukan sering. Jadi rutin gitu ya. Rutin terus dilakukan. Gitu. Jangan sampai belajar pas besok mau ulangan baru belajar lagi, dikebut dari habis maghrib sampai jam 10 malam. Capek nanti otak kamu. Itu capek. Jadi harus diselingi istirahat, jangan terus-terusan. Jadi otak kita itu harus kita pakai setelah 30 menit kita istirahat dulu. Kalau mau dilanjutkan nanti setelah selesai istirahat, setelah 30 menit istirahat baru lanjutkan lagi. Jadi otak tidak capek itu ya. Jadi bisa untuk bisa mengatur waktu belajarnya. Boleh lama tapi diselingi oleh istirahat. Itu. Lanjut. Nah, belajar dengan praktek. Belajar praktek ini misalkan untuk IPA, bisa langsung melihat jenis tanaman. Oh, tanaman saya yang di rumah ini termasuk apa nih? Jenis dikotil atau monokotil? Nah, kita bisa lihat itu. Atau misalkan pergi ke kebun binatang untuk melihat binatang. Nah, ini mamalia. Nah, ini yang reptil, kan jenis-jenisnya nanti ketahuan. Gitu. Jadi belajar itu bisa di mana aja, bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Itu. Ya, atau pergi ke museum untuk belajar sejarah. Itu bisa misalkan di Jakarta ini ada museum yang dekat sekolah itu Museum Satria Mandala. Nah, itu kita bisa belajar sejarah yang dulu. Nah, itu. Jadi atau kita bisa lihat juga melihat melalui gambar atau video di internet. Nah, kan sekarang udah ada internet. Jadi kamu bisa lihat ambil gambarnya atau videonya. Bisa belajar langsung dari situ ya. Jadi mempermudah karena sistem informasi sekarang sudah mempermudah semuanya. Nah, lanjut. Nah, ini dulu ada namanya Thomas Alva Edison, penemu listrik. Dulu ini dia nggak sekolah. Jadi dia nggak sekolah, tapi dia membaca buku-buku ilmiah dan mengadakan percobaan sendiri. Hingga akhirnya dia menemukan lampu listrik. Artinya apa? Belajar itu bisa di mana aja. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Nah, Thomas Alva Edison ini dia bersungguh-sungguh. Dia melakukan percobaan sendiri, dicoba terus berapa kali gagal, dicoba terus sampai dia akhirnya menemukan lampu listrik. Jadi yang tadi seperti disebutkan, yang tadi saya sebutkan manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti akan dapat. Nah ini Thomas Alva Edison udah mempraktekkan seperti itu. Jadi dia bersungguh-sungguh melakukan percobaan terus sehingga akhirnya dia bisa menemukan lampu listrik yang sampai sekarang kita bisa ini, ya itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ingat ini. Jadi belajar itu dari kecil sampai akhir hayat. Jadi walaupun kita nanti sudah lulus sekolah tetap belajar. Belajar apa? Belajar bermacam-macam tentang kehidupan kita. Kemudian belajar di mana aja, di sekolah dan di luar sekolah. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, di sekolah dan di luar sekolah. Gitu. Kemudian tanamkan, harus sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau sungguh-sungguh pasti kita akan dapat. Itu. Kalau bahasa Inggrisnya, if we never try, we will never know. Artinya apa? Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Nah itu, Thomas Alva Edison dia berpatokan pada ini. Saya harus coba, berarti saya akan tahu nanti hasilnya apa. Nah itu, kalau kita tidak coba, kita tidak akan pernah tahu. Kalau kita tidak akan pernah belajar, kita tidak akan pernah tahu. Contohnya di madrasah itu pelajaran fikih. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak bersungguh-sungguh untuk fikih, nanti kita tidak akan tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa dan lain-lain. Nah itu ya, itu ya. Jadi itu bisa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.